Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua melalui kasih karunia Allah, yakni melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dan dimanapun dan di tempat manapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus senantiasa berkati. Pengantara, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong saya sehingga saya berkhotbah dan saya menuliskan sebuah khotbah. Khotbah saya ini saya akan membahas dan khotbah tentang panggilan untuk hidup berkeluarga. Dan dalam soal panggilan untuk hidup berkeluarga ini saya terampil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dalam ayat ini sesungguhnya mengandung pelajaran-pelajaran rohani yang sangat berharga, yang sangat relevan dalam panggilan hidup berkeluarga. Tema yang saya menaruh dalam pembahasan ini adalah panggilan untuk hidup berkeluarga. Pembacaan kitab suci mengajarkan tentang panggilan hidup berkeluarga. Saya terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. 25 sampai 33. Nah, saya akan baca dalam ayat tersebut. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. 26, untuk menguduskannya sesudah ia mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan gemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 8, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33 terakhir, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, isi khotbah, pengertian panggilan hidup berkeluarga. Nah, pengertian dari panggilan hidup berkeluarga adalah tidak lazim. Tidak lazim untuk mendengar di setiap telinga kita, dan panggilan hidup berkeluarga adalah bukan hanya mengajarkan di kalangan umat kekristenan dan umat Katolik, tetapi juga panggilan hidup berkeluarga itu di semua manusia yang mendiami di seluruh dunia, itu mengajarkan tentang panggilan hidup berkeluarga. Setiap orang di dunia ini merupakan anggota dari sebuah keluarga, dan keluarga itu berperan sebagai kakek, tante, nenek, anak, orang tua, suami atau istri. Hal yang pasti setiap dari kita memiliki peran di dalam keluarga. Nah, dahulu kita menjadi seorang anak, selanjutnya kita akan menjadi suami atau istri, bahkan juga menjadi orang tua. Apapun peran yang kita pegang saat ini dan di dalam kehidupan keluarga, kita harus melakukan tanggung jawab kita di dalam keluarga dengan baik. Nah, panggilan hidup berkeluarga berarti panggilan untuk hidup dalam suatu pergumulan atau hidup dalam persekutuan, untuk hidup bersama, gotong royong, saling mengasihi, dan hidup nyaman dan sentosa senantiasa dalam keluarga. Mengapa keluarga itu dibentuk? Keluarga itu dibentuk
keluarga akan terbentuk dan menjadi panggilan hidup berkeluarga apabila ada ikatan darah dari suatu perkawinan berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Keluarga akan dibentuk karena ada suatu persekutuan yang awalnya dari dua orang yang berbeda jenis. Nah, manusia tidak bisa tinggal sendiri, baik perempuan maupun laki-laki, karena sesuai dengan kitab suci mengatakan bahwa saling bersekutu satu sama lain, sebab itulah panggilan hidup berkeluarga. Nah, sekarang fungsi keluarga dan fungsi panggilan hidup berkeluarga. Fungsi panggilan hidup berkeluarga: setelah panggilan hidup berkeluarga itu bentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing, suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan panggilan berkeluarga itu tersendiri. Nah, fungsi berkeluarga. Nah, fungsi berkeluarga yang pertama adalah fungsi biologis yang berkaitan dengan seperti makanan, memenuhi kebutuhan gizi di dalam keluarga dan lain-lainnya. Dan fungsi agama adalah mendorong anak bahkan dalam keluarga itu untuk bagaimana meyakinkan dan beriman bahkan percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan menjadikan segala-galanya. Nah, dan fungsi edukatif adalah berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak di suatu tempat untuk dia menjadi anak yang berkualitas. Berperan Tuhan dalam panggilan hidup berkeluarga. Tuhan adalah sebagai dasar dalam panggilan hidup berkeluarga dan Tuhanlah yang membentuk keluarga. Nah, Tuhan menciptakan manusia sepasang yakni perempuan dan laki-laki untuk hidup bersama, hidup sama-sama. Nah, sesuai dengan kitab suci Efesus pasal 5 ayat 30 di sana mengatakan bahwa pembacaan yang tadi, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Panggilan hidup berkeluarga harus saling mengasihi. Nah, sesuai dengan pembacaan yang tadi Efesus pasal 5 ayat 33 di sana mengatakan bahwa bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasih istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saling mengasihi dalam berkeluarga maupun mengasihi kepada orang lain ini merupakan dasar, karena tanpa ada saling mengasihi maka panggilan hidup berkeluarga selalu akan kacau, fitnah, pembunuhan, perselisihan dan segala kejahatan akan terjadi. Maka panggilan hidup keluarga harus saling mengasihi satu sama yang lain. Adapun saling mengasihi juga bukan soal kasih uang, makanan, minuman, tetapi juga mengasihi untuk membagikan sesuatu bersifat menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Pengalaman pribadi saya dan saya akan bersaksi dan sesuai dengan permintaan ibu bahwa menceritakan dan menjelaskan pengalaman hidup pribadi. Nah, saya akan menjelaskan di sini adalah bagaimana saya menyelamatkan dan mengasihi kepada orang lain. Nah, saya menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan secara pribadi pada hari Kamis tanggal 5 September tahun 2019 waktu saya duduk di pangkuan SMA Santo Miguel kelas 10 sebelum saya naik ke 11 dan 12. Nah, suatu hari ketika saya menerima Yesus, saya berani mewartakan kerajaan Allah bagi orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen tetapi belum betul-betul hidup dalam Tuhan, sehingga melalui itu saya mewartakan kepada kakak-kakak dan bahkan teman-teman, bahkan saudara-saudara, sehingga mereka juga betul-betul bagaimana hidup menjadi orang-orang yang berkualitas. Nah, orang-orang yang menjadi berkualitas itu ketika orang-orang itu betul-betul hidup dalam Tuhan, betul-betul hidup dan mengenal Yesus Kristus itu secara pribadi dan secara sejati, maka orang itu bisa menjadi berkualitas. Nah, itulah pengalaman. Nah, kesimpulan adalah setiap manusia di seluruh dunia ini pasti mempunyai panggilan hidup berkeluarga masing-masing untuk menjalankan hidup berkeluarga sepanjang hidup kita di dunia ini. Tetapi semuanya itu adalah kembali pada seseorang itu sendiri untuk mempertahankan panggilan hidup berkeluarga dan menjadikan panggilan hidup berkeluarga itu kualitas. Itu adalah menentukan dari orang yang sudah hidup menjadi orang yang sudah panggilan hidup. Nah, itulah orang yang bisa menjadi berkualitas. Nah, saran atau penekasan ulang adalah panggilan hidup berkeluarga adalah sebagai berperan penting dalam kehidupan manusia dan tidak bisa melupakannya. Sebab itu adalah panggilan khusus untuk mempertahankan hidup dari sejak memulai untuk menjadi panggilan hidup berkeluarga sampai selama-lamanya.
Nah, demikian pembahasan dan khotbah saya. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.